Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program MIPA. Masih tetap pada materi di limit fungsi trigonometri. Ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi dan menggunakan rumus dasar dari fungsi trigonometrinya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita di bab ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke pertemuan di yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran. Ini saya akan bahas terlebih dahulu ya, pembahasan dari tugas pertemuan pertama ya. Ada 3 soal di situ. Nah, di sini ada yang pertama adalah limit x mendekati 0 sin 3x per tan 4x. Nah, ini sudah jelas ya, kita bisa gunakan yang namanya rumus dasar dari limit trigonometri ya. Nah, yang kedua ini ada limit x mendekati 0, di mana nilainya itu fungsinya adalah 10x dikurangi 3 sin x per x. Yang ketiga adalah limit x mendekati 0, fungsinya kotangan x per kotangan 3x. Nah, oke, yang pertama, nah ini sudah jelas ya, karena kita bisa langsung menyelesaikan dengan cara rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Nah, yang kedua, di sini ada fungsinya adalah 10x dikurangi 3 sin x per x ya. Nah, jadi penyebutnya itu x. Nah, pembilangnya ada 10x dikurangi 3 sin x. Jadi kita punya di sini yang pertama 10x, yang kedua adalah 3 sin x. Nah, operasinya pengurangan, oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Kita akan buat ya, kita akan pecah nih pembilangnya ya menjadi 10x per x dikurangi 3 sin x per x ya, gitu. Oke. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Ya, ini dari sifat limit ya. Limit x mendekati 0, 10x per x dikurangi limit x mendekati 0, 3 sin x per x. Nah, kita tinggal selesaikan di sini. Yang pertama dapatnya 10, yang kedua itu adalah limit x mendekati 0, 3 sin x per x. Nah, ini juga kita bisa dapat dari rumus dasar limit fungsi trigonometri. Jadi 10 dikurangi 3 adalah 7. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada limit x mendekati 0, kotangan x per kotangan 3x. Nah, harus kalian ingat kotangan x itu merupakan kebalikan dari tangan. Ya, kotangan x itu merupakan kebalikan dari tangan. Jadi, ketika kotangan x artinya 1 per tangan x. Ya, gitu. Nah, maka bisa kita tuliskan limit x mendekati 0, 1 per tan x ya, dibagi dengan 1 per tan 3x. Ingat, kotangan adalah kebalikan dari tangan. Nah, sekarang sudah ada bentuknya 1 per tan x dibagi dengan 1 per tan 3x. Maka bentuknya menjadi limit x mendekati 0, 1 per tan x dikali dengan limit x mendekati 0 tan 3x per 1. Ingat, ketika ada dua buah pecahan, operasinya dibagi, maka untuk menyelesaikannya kita akan kalikan ya operasi tersebut dengan catatan pecahan yang kedua itu dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Maka limit x mendekati 0 itu dengan fungsinya tan 3x per tan x. Nah, ini juga adalah rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Maka
langsung saja kita tuliskan 3 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, itu pembahasan kita tentang tugas di pertemuan pertama. Oke. Nah, kita lanjut di pertemuan kedua ini, ya. Masih dengan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, yang ketiga kita akan gunakan adalah metode pemfaktoran. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah menggunakan substitusi dan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Oke. Nah, di sini ada metode pemfaktoran. Jadi metode pemfaktoran dapat digunakan apabila hasil atau jawaban dari limit fungsi trigonometri berbentuk tak tentu atau 0 per 0. Jadi ketika dia bentuknya hasilnya langsung 0 per 0, itu kita harus gunakan yang namanya pemfaktoran. Nah, triknya untuk metode pemfaktoran, kita harus buang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Oke, kita lihat contohnya di sini. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 0, tan X per X pangkat 2 ditambah 2X. Nah, ketika kita gunakan cara substitusi, nah, maka tan 0 per 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Kan 0 adalah 0, 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0, itu 0. Maka hasilnya 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu. Maka untuk soal yang ini, ya, untuk soal yang pertama ini, limit X mendekati 0 dengan fungsi tan X per X pangkat 2 plus 2X, ya, kita bisa gunakan dengan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini limit X mendekati 0, tan X per X pangkat 2 ditambah 2X. Maka kita faktorkan yang bagian bawah sini, penyebutnya. Ya, kita buat faktornya. Nah, jadi limit X mendekati 0, tan X per X kali X ditambah 2. Jadi X kali X adalah X kuadrat, X kali plus 2 adalah plus 2X. Sama bentuknya dengan yang di depan. Nah, selanjutnya, nah, ini untuk penyebut berarti kita punya X dengan X plus 2. Nah, yang pertama kita tuliskan adalah limit X mendekati 0 dengan fungsinya adalah tan X per X. Ya, dikali dengan, ya, limit X mendekati 0, 1 per X ditambah 2. Nah, limit X mendekati 0, tan X per X. Nah, ini fungsi rumus dasar dari limit fungsi trigonometri, itu adalah 1 per 1. Nah, dikali dengan 1 per, nah, masukkan atau substitusi nilai X mendekati 0-nya, 0 ditambah 2. Jadi 1 per 1 adalah 1 nilainya, dikali dengan 1 per 2. Nah, hasilnya adalah 1 per 2 atau 1 per 2. Nah, itu untuk contoh yang pertama kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, yang kedua ada limit X mendekati 1, sin X dikurangi 1 kali 2X ditambah 3. Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. Nah, ketika kita langsung gunakan cara substitusi, ini hasilnya 0 per 0. Ya, karena sin 1 dikurangi 1 itu kan 0. Sin 0 hasilnya 0. Jika dikalikan dengan berapapun nilainya, hasilnya 0. Nah, 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurangi 5 itu juga hasilnya 0. Maka ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, kita lihat penyelesaiannya untuk soal ini. Limit X mendekati 1, sin X dikurangi 1 kali 2X ditambah 3 dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 5. Kita buat pemfaktorannya di sini. Nah, kita akan faktorkan bentuk yang X pangkat 2 ditambah dengan 4X dikurangi 5. Ya. Nah, ini faktornya. Jadi limit X mendekati 1, ya, dengan fungsi sin X dikurangi 1 dikali 2X ditambah 3 dibagi dengan X dikurangi 1 dikali X ditambah 5. Nah, X dikurangi 1 dikali X ditambah 5 itu merupakan faktor dari X pangkat 2 ditambah
4x dikurangi 5. Nah, jadi kita bisa pecah bentuknya seperti ini. Limit x mendekati 1, sin x dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, ingat ini adalah salah satu bentuk dari rumus dasar limit fungsi trigonometri. Selanjutnya dikali dengan limit x mendekati 1, 2x ditambah 3 dibagi dengan x ditambah 5. Nah, kita selesaikan. Yang pertama, limit x mendekati 1, sin x dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1, hasilnya 1, dikali dengan, nah, kita substitusi yang berikutnya, limit x mendekati 1, 2x ditambah 3, berarti x-nya kita ganti dengan 1, 2 kali 1 ditambah 3, selanjutnya x ditambah 5 kita juga ganti dengan 1, berarti 1 ditambah 5. Nah, hasilnya adalah 1 dikali 5 per 6, atau bisa kita tuliskan adalah 5 per 6. Nah, itu tadi pembahasan tentang limit fungsi trigonometri dengan cara menyelesaikannya, yaitu dengan pemfaktoran. Nah, ini untuk tugas di pertemuan berikutnya, karena kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan bantuan identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri. Maka sebagai bentuk prasyaratnya, kalian cari ya dan tulis di buku catatan tentang rumus-rumus trigonometri dan identitas trigonometri. Ya, mungkin itu saja pembahasan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.